Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak peserta program keterampilan komputer setara D1 bertemu lagi di pertemuan mata kuliah Microsoft Office ya, khususnya untuk program PowerPoint bersama saya, Bapak Ahmad Ariwibowo. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, nabda bil basmalah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang PowerPoint dan insya Allah ini adalah materi terakhir yang akan Bapak sampaikan lewat video. Untuk materi depan Bapak akan menyampaikannya melalui link, kalian bisa membacanya insya Allah ya. Dan mungkin juga ada tugas nanti yang akan Bapak sampaikan juga melalui link juga ya. Dan untuk materi hari ini Bapak akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya kalian sudah tahu ya, cuma mungkin belum terlalu mendalam dalam mengetahuinya ya. Ada dua bagian sebetulnya yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tentang animasi dan transisi, khususnya bagaimana membuat tombol dalam PowerPoint, karena tombol ini nanti bisa dikembangkan menjadi permainan ya, menjadi game nanti, game sederhana. Dan yang kedua bagaimana melakukan saving atau ekspor PowerPoint menjadi bentuk lain ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materi kita. Kalian bisa lihat di layar anak-anak ya. Untuk transisi, sebetulnya di tab transisi ini sudah ada ya, dan kalian pasti sering sekali sudah menggunakannya. Transisi ini kita gunakan untuk membedakan dari slide satu ke slide lain itu masuknya seperti apa ya. Jadi transisi dari slide A ke slide B, di tengah-tengahnya itu seperti apa, itu kita menggunakan transisi. Sedangkan animasi ini untuk membuat animasi di dalam sebuah slide ya. Jadi misalkan ada objek bergerak, tulisan muncul, pergi, kemudian tulisan membesar, mengecil, seperti itu kita menggunakan animasi. Oke. Untuk yang ini Bapak tidak akan menjelaskan terlalu dalam, karena insya Allah kalian juga sudah sering sekali menggunakan transisi dan animasi ini ketika membuat PowerPoint ya, supaya kelihatan bagus dan keren juga ya. Nah, Bapak akan menyampaikan materi ini sekarang. Bisa dilihat ya. Misalkan Bapak memiliki sebuah shapes ya, sebuah kotak di sini. Ya, sebuah kotak ya. Nah, kotak ini oke. Kemudian Bapak memiliki shapes lain, lingkaran ya, berwarna orange misalkan. Oke, itu baikkan. Nah, Bapak bisa menghilangkan ini, menghilangkan pinggirannya, oke ya. Nah, seperti ini. Yo, terus klik seperti itu ya. Nah, sekarang yang ini, yang warna biru ini, Bapak akan beri dia animasi. Bapak akan beri dia animasi bergerak ya. Bapak akan minta dia bergerak. Bergerak itu berarti kita menggunakan yang ini. Kita akan minta dia bergerak, misalkan seperti mana ya yang bergerak yang agak bagus ya. Nah, seperti ini. Oke, Bapak akan minta dia bergerak ke sini. Ya, Bapak akan buat dia bergerak sederhana saja supaya ke sana. Nah, hanya saja sekarang kalian perhatikan di bagian atas ini ada animation pen. Animation pen ini fungsinya kita untuk melihat. Ini kan kodenya 1 ya. 1 itu ternyata dia seperti ini. Nah, maksudnya tanda yang ini ya, itu adalah dia akan bergerak ketika mouse-nya diklik. Nah, kalau ini kalian klik kanan, ada pilihan lain di sana. Ada start with previous, berarti ketika slide-nya muncul, animasinya bergerak. Ya, ada start after previous, berarti dia ketika slide-nya muncul, baru setelah itu muncul nih si animasinya, dia bergerak. Nah, kemudian Bapak akan coba menambahkan ini ya. Bapak akan coba menambahkan ini sebuah trigger ya, sebuah trigger. Trigger itu posisinya ada di atas ini. Oke ya. Triggernya posisi ada di atas ini bisa diklik. On click off. Nah, jadi dia ada on click off apa? On click off rectangle 3. Rectangle 3 itu adalah si kotak biru kita.
oval 4 itu adalah si lingkaran oranye kita ini, karena yang di dalam kotak ini kan cuma ada 2 ini aja. Ya, jadi ada rectangle 3 dan oval 4. Nah, Bapak akan menggunakan si oval 4 ini sebagai tombolnya. Nah, di sini berubah dia. Trigger oval 4 klik baru dia muncul, ya. Apa dampaknya? Dampaknya seperti ini. Kita mainkan. Ketika Bapak klik yang lain, ya, ini ketika Bapak klik dia tidak akan bergerak, ya. Nah, tapi ketika Bapak klik si ini, si oval ini, klik, maka dia akan bergerak. Jadi logikanya si trigger ini membuat animasi bergerak ketika ada tombol yang kita klik. Kita membuat suatu objek itu supaya jadi tombol, jadi button. Nah, apa fungsinya ini dalam PowerPoint? Fungsinya adalah kita bisa membuat tombol-tombol di PowerPoint supaya berfungsi sebagai ini kita sebagai media kita untuk menggerakkan animasi-animasi di dalam PowerPoint tersebut. Ya, dan tanpa tombol-tombol tersebut, kita tidak akan bisa melakukan animasi-animasi tersebut. Nah, ketika kalian akan membuat game, ya, kalian bisa ini nanti Bapak share linknya ya. Jadi di sini Bapak punya mana tadi? Nah, ini, ya, kalian bisa mengakses di sini, ya. Ini bisa mengakses di sini. Bapak coba kopikan, Bapak paste. Nanti Bapak share di grup, insya Allah linknya. Ini bisa kalian baca nih. Jadi membuat game menggunakan teknik ini, menggunakan teknik trigger ini. Ya, menggunakan teknik trigger ini bisa dibuat game. Ya, di sini juga ada videonya, bisa kalian lihat juga di videonya ini. Tahap-tahapannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri, linknya nanti akan Bapak cantumkan di grup ya, di grup kita D1. Untuk mempelajari bagaimana cara membuat game sederhana. Nah, ini contoh saja. Ada banyak sekali game yang bisa kalian buat menggunakan teknik ini, menggunakan teknik trigger ini. Bukan game pun juga bisa. Kalian kalau ingat presentasi Bapak di pertemuan pertama, ya ini ya. Nih, Bapak tunjukkan. Nah, ketika Bapak klik nih, Bapak klik ya. Bapak klik dia di luaran sini, tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika Bapak klik yang di sini, maka tulisannya muncul. Read lagi, read lagi, read lagi. Muncul ya satu persatu. Ya, ketika Bapak mau kembali, klik ini dia kembali ke sini. Nah, ini ketika Bapak klik juga tidak kemana-mana dia. Ini Bapak klik ini. Nih ya, ini Bapak klik nih. Nih Bapak klik dia. Ya, kalian lihat di layar tidak terjadi apa-apa. Bapak, nah, kecuali kalau misalnya dipencet spasi. Ya, karena dia perintahnya berbeda. Tapi kalau misalnya diklik layarnya, biasanya kan kalau kita klik seperti ini kan dia next ya, lanjut ke slide selanjutnya. Ini tidak terjadi. Kenapa? Karena sudah Bapak setting di triggernya, dia baru boleh masuk ke transisi ketika tombol trigger ini yang dipencet nih. Tombol yang klik to enter ini yang kita pencet. Tuh. Nah, dan dia nggak bisa selesai kecuali ini kita klik end. Baru dia bisa diselesaikan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi kalian bisa membuat PowerPoint yang ada tombol next-nya, before-nya, ya home-nya, seperti itu. Atau go to slide keberapa, seperti itu bisa. Atau membuat game, membuat permainan dengan teknik seperti ini. Ya, mungkin dulu kalian pernah punya permainan yang game yang bentuknya alurnya cerita, ya, tapi dia milih. Misalkan ada seseorang berjalan. Kemudian dia ketemu persimpangan kanan atau kiri. Nah, nanti itu kanan kirinya itu jadi tombol. Kemana dia akan mengambil, kanan atau kiri? Ketika dia klik kanan, nanti ceritanya akan jadi seperti ini. Ketika dia klik kiri, nanti ceritanya akan seperti ini. Ya, permainan-permainan kalau dulu sih Bapak zaman-zaman SMP dulu ada game seperti itu. Tapi bentuknya dalam bentuk komik dulu. Lihat halaman sekian gitu, bentuknya komik dulu. Nah, itu bisa kita bawa ke dalam PowerPoint juga nanti ya. Bentuk permainan itu bisa kita bawa ke dalam PowerPoint juga. Atau bentuk permainan-permainan lain yang bisa kita kreasikan. Ya, bisa kita kreasikan. Presentasi kalian pun bisa jadi lebih interaktif dengan menggunakan teknik trigger ini. Nah, oke, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua ingin Bapak sampaikan bahwa kita bisa menjadikan PowerPoint ini sebagai sebuah video.
Ya, kita bisa menjadikan PowerPoint ini menjadi sebuah video. Caranya adalah, ya ini mungkin ada kaitannya dengan tadi yang pertama Bapak sampaikan tentang trigger, tapi bisa juga tidak ada kaitannya, ya. Caranya supaya video PowerPoint ini bisa kita rubah ke dalam bentuk video, itu kalian bisa klik file, kemudian cari export, ya, dan cari create a video. Nah, perhatikan yang di bagian sini, second spend on each slide. Jadi dia berapa detik yang harus dihabiskan untuk setiap slide. Dan nanti videonya ketika sekian detik dia langsung otomatis jalan ke slide selanjutnya. Ya, karena kan video dia bentuknya. Nah, baru nanti kalau sudah kita create video, dia nanti akan membentuk videonya sendiri. Nah, Bapak tunjukkan di channelnya Mamumtazah Malang, ya, channelnya Mamumtazah Malang. Dulu Bapak dan tim itu pernah membuat video promosi. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Video promosi ini ya yang kalian lihat di layar sekarang ini digunakan full dengan PowerPoint. Ya. Digunakan dan full dengan PowerPoint. Bayangkan kalian bisa membuat video editing segini intensnya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, cara nge-save-nya tinggal save export tadi dengan menggunakan PowerPoint. Ya, export as video. Oke. Nah, jadi ini kita olah dulu sekitar tahun lalu itu menggunakan PowerPoint, ya, menggunakan PowerPoint. Nah, jadi anak-anak dengan menggunakan PowerPoint kalian bisa melakukan banyak sekali hal sebetulnya. Tinggal bagaimana mengkreasikannya supaya PowerPoint tersebut bisa sesuai dengan kita inginkan. Bisa membuat game, bisa membuat konten kreatif, bisa mendesain kalian ya, dan bisa juga membuat konten video dengan menggunakan PowerPoint. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan ada kuis untuk kalian ya. Bisa Bapak tunjukkan lagi. Jadi target kita pertemuan selanjutnya untuk mata kuliah ini adalah kuis dan penugasan ya. 18 September Bapak akan memberikan kuis dan penugasan. 25 September kalian mengerjakan tugasnya, dan 2 September itu pengumpulan tugasnya. Oke, sekian saja. Dipersiapkan untuk kuis dan penugasan pekan depan. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Always Saya Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.